Karena ini sebuah bangsa, saat ini adalah sebuah bangsa yang kita semua setuju bahwa semua bisa dibeli oleh duit. Itulah rusaknya. Yang orang-orang satu dari sekian banyak yang jenengan sindir sebagai tuna asmara. Tapi saya kebetulan tuna asmara yang bermadzhab, jika dengan sendiri bisa berbahagia, untuk apa pura-pura bahagia dengan orang lain. Oke. Kita awali dengan apapun saja yang Mas Sabrang katakan. Oh iya, Jess. Oh iya. Salam satu jiwa. Mas. Oh iya. Si. Kano mik meneh Mas wis engko tak tukokno ae sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau pengen nyanyi jare. Nyanyi I Senot ni Ayar piye? Lu paham ora? Hah? Gak paham aku, Mas. Jarene wong malam I Senot ni apa? Apa ya? Aku ben tau eling saya kok lali, Mas. Mbok aku sanding-sanding mesti goblok aku mbok apa. Indonesia Raya I Senot ni Ayar. Gitu. Iya. Aku asli Lamongan kok, Mas. Ngaku-ngaku mana? Saya itu kebetulan dari kecil seneng ngerjain bapak, ngerjain ibu dengan ngomong balik kata dari belakang, persis seperti slangnya Malang, tanpa tahu bahwa itu bahasa yang dipakai slang di Malang. Gayengan wae. Jadi saya bisa nyanyi lagu Indonesia Raya full dari belakang, bacanya dari belakang. Bukan karena terlatih dan bukan karena tahu. Nek urusan tembok, nabrak tembok, ini mau paham banget langsung nyambung aku. Mau dari belakang toh kalau kalau slangnya di Malang, luwih mumet slangnya di Jogja karena harus pakai Hono Coroko. Hono Coroko dada sawala padha jayanya padha ngentuto itu loh. Gak ngerti kok. Itu Hongip itu polisi. Lagi rame soalnya Hongip iki saiki. Ini teman-teman nggak demo di sini? Enggak, kosong. Oke. Yang demo buruk atau enggak itu? Enggak bisa ngomong buruk juga, ada sebabnya. Yang enggak demo apakah pengecut? Enggak juga, karena juga ada cara berpikir yang berbeda. Beginilah hidup berbangsa dan bernegara dengan ekspresi yang berbeda-beda. Jadi ojo gampang nyalah ke kancane. Wes iki sedikit aja dulu, terus gue siap-siap nyanyi ya. Iki paling ditunggu nih nyanyi nih iki. Tapi malam ini kita diskusi ya, ngobrol, karena saya dititipi beliau ngobrol tentang bangsa, tentang negara, tentang pemerintahan, tentang segala macam itu tadi, dan lebih baik kita ngobrol itu dengan lambat-lambat, gayeng, dan tanya jawab, dan kita nanti ngobrol diskusi, karena judulnya Sinau Bareng, bukan kuliah. Naik kuliah yang bayar. Nah, makanya ini Sinau Bareng, nanti kita tektokan. Oke, mereka siap nyanyi neng sak. Sedikit pembukaan dulu. Sebelum kita membahas tentang bangsa, negara, dan seterusnya, kita harus paham dulu dasar-dasarnya. Apa sih bedanya bangsa sama negara? Beda nggak? Sama pemerintah beda nggak? Apa bedanya? Kita harus tahu itu dulu. Definisi jelas agar pakai kata-katanya tidak kebalik-balik. Walaupun sering dipakai bersama, itu asalnya beda konsepnya. Bangsa adalah kumpulan manusia yang merasa punya identitas sama, punya sambungan sama. Mungkin satu suku, daerahnya dekat, podo-podo pesek misalnya. Satu bangsa pesek misalnya, nggak masalah. Dan tidak ada administrasi di situ, karena itu muncul dari secara natural dari kebersamaan. Itu yang disebut sebagai bangsa.
bangsa yang sekarang disebut sebagai Indonesia ini pernah melahirkan banyak negara. Dalam tanda petik ya, negara adalah sebuah kelompok manusia, bangsa itu tadi, yang setuju menata dirinya dengan sebuah cara tertentu, cara hukum. Jadi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini dulu pernah melahirkan Majapahit, Kediri, pernah melahirkan Singosari, dan seterusnya. Yang terakhir ini melahirkan Indonesia. Paham ya? Ya, jadi bangsa itu panjang sekali. Terus ada negara yang lahirnya baru 1945. Terus artinya bangsa melahirkan negara. Negara melahirkan apa? Pemerintahan. Pemerintahan adalah orang-orang atau sistem yang tugasnya menjalankan negara agar bangsanya makmur. Gitu sederhananya. Gampang ya? Petanya gampang di kepala ya. Artinya yang sekarang di demo itu anti bangsa atau anti negara? Mangkele karo negara atau karo bangsa? Karo pemerintah mangkele. Jangan anggap bahwa ini adalah anti negara atau anti bangsa. Ini justru karena cinta sama bangsa, cinta sama negara, ora trimo ono ketidakadilan. Rasane ra enak kok an yo. Karena rasane ra enak uteke rapati pinter, pokoke bubarke diobong, ngono lho cangkeme. Wah, ayo gelut pokoke. Itu kan cara paling gampang toh. Ora seneng ayo gelut wae kan. Wes utang ditagih utang dijak gelut. Kan masuk kerep kuwi. Ora iso bayar Mas gelut wae piye Mas. Wah, iki ngeri iki. Ya, artinya kita paham dulu asalnya di situ agar meletakkannya tepat. Tapi nanti kita teruskan setelah nyanyi dulu. Oke. Nyanyi. Mohon maaf tapi saya nyanyinya taunya lagu lawas. Lagu-lagu Leto. Saiki wes lagu klasik ya iku. Mungkin teman-teman yang Gen Z, saya sangat senang Pak. Ternyata di sini banyak Gen Z anak muda. Mereka ini yang akan punya negara, yang akan punya bangsa di masa depan. Nek kaya aku ngene iki wis dilingkas selesai. Tapi jenengan-jenengan iki yang akan punya masa depan. Artinya penting kita ngobrol tentang gini-gini agar jelas di kepala, agar tidak gampang diadu domba. Wong membeberkan bendera One Piece dianggap memecah belah negara, ndasmu lho, ora lho. Iki wong protes, iki orang-orang yang resah, tidak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Tontonane kartun, tontonane anime. Ya wis bendera anime delahke nang mburi truk ngono rak to. Oh, kok mikir apa jenenge memberontak negara, nguripi anak bojoe mumet to. Sing wis kudu nguripi, iki golek bojo wae mumet. Banyak di sini penderita cacat tuna asmara pasti. Makanya penting itu, apa namanya? Sekarang di dunia modern, kalau dulu nyari pasangan itu banyak caranya, apa? Sampean sing paham donyane kuwi, semar mesem apa? Jaran goyang apa meneh ngono. Bulu perindu. Oh iya, iku senenganku iku Mas. Oh iya. Zaman modern itu semua kalah sama ATM. Ya ta? Nah, kalah kabeh ATM. ATM kandel bulu perindu ra kanggo. Makanya ekonomi itu penting untuk bertahan hidup agar kowe duwe bojo ora jomblo kesuwen. Penderita cacat tuna asmara itu bukan cacat permanen. Ingat-ingat ya. Itu cacat yang bisa disembuhkan dengan bekerja keras, dengan mencari rezeki dengan cara yang halal. Oke, wes, durung kita terus ke nyanyi sih. Monggo, mulai nih saka ngendi? Apa wes sing kowe iso? Aku nek Leto iso kabeh. Mulai nih sesuk ya ora apa-apa. Jam 5. Lagi nyanyi bengok-bengok ono liwat larutan penyegar. Kaget aku ya. Ini juga tidak enak kalau saya cuman sendirian. Monggo harus dibagi bareng-bareng ini. Ngapunten.
kita di atas panggung kudu bareng-bareng ini. Ini yang disebut situational awareness. Gak enak no, mosok ngombe dhewe, kene ngombene papat, tengen kiwa ora ono ngombene iki piye kelakuane. Arek iki gak enak iki ngombene dadian kan gitu. Harus dibantu. Ya ngoten niku perlu diajari napa mboten toh? Kan rasane kok ra enak ya, kan ngono tok toh. Keadilan seperti itu cuma urusan rasa. Mosok lagi kangelan golek gawean, angel golek. Contohnya di Jogja itu ada Maret-Maret gitu buka, butuh pekerja 4 yang daftar 700. Artinya saat ini sangat susah mencari pekerjaan. Dengan situasi seperti itu joget-joget sedina itu 3 juta kan ya mangkel atine kan. Ini bukan urusan kita tidak senang atau ini urusan yo to duwe rasa to. Mbok kowe empati sedikit. Ini kamu mewakili rakyat-rakyat yang lagi ngeleh, lagi menderita, lagi butuh jalan keluar. Joget-joget suara arek iki. Piye to iki? Yang itu seharusnya sebagai bangsa Jawa, hal seperti itu sudah bawaan seharusnya. Contohnya sederhana, orang Jawa itu kalau ngomong sama lebih tua pakai kromo inggil. Tahu persis. Kalau sama setara ya ngoko. Karo luwih enom ya iso-miso. Bisa cangkemane elek kan gitu. Artinya tahu situasi, kapan harus berlaku seperti apa, ngomong seperti apa. Itu desensi, bahasa Indonesianya apa ya? Itu sebagai manusia minimal punya itulah. Bukan serasa pejabat apa lah. Sebagai manusia minimal sungkano lah. Karena itu luar biasa kunci dalam hidup itu adalah kemampuan untuk sungkan dan paham sekitarnya. Kalau di Islam ada khauf, takut sama Tuhan itu bukan takut digebuki, tapi sungkan. Wis dikai urip masih banggil wae. Sudah dikasih waktu masih kurang bersyukur, kan sungkan hatinya. Nah, rasa sungkan ini penting banget untuk Indonesia sekarang sangat kurang rasa sungkan ini. Para pejabatnya ngomong, oh jauh beda kan rakyat jelata dengan kita. Iku pengen ngaplok aku rene iki. Ya oke lah, itu mosok ya jangan ngomong itu memang fakta, jangan ngomong ngono. Mosok ono kancamu picek, cek picek. Piye rasane dadi picek? Ngono ngos morong juga enak. Yo ini fakta, yo fakta ndasmu tapi ya tetap ada cita rasa, paham maksud saya? Ini berkelindan, berkumpul sesama manusia gini ini ada cita rasanya, ada nek wis ra duwe rasa, dia pegang apapun akan rusak. Kalau tidak punya kasih sayang, dia akan rusak. Ya bahasa Indonesia ada yang namanya tepos liro, bahasa Jawa ada yang namanya tepos liro, itu tadi konsepnya betul. Walaupun pada konsep yang lebih banyak ada macam-macam, empan, papan, tepos liro dan seterusnya itu bercerita hal yang sama. Awareness, waspada pada situasi. Nah, apa hubungannya dengan kemajuan Tangkil Sari? Karena misalnya gini, Anda harus pengen berbisnis, itu harus tahu awareness situasinya seperti apa. Anda mau jualan apa misalnya? Jualan itu tidak waton jualan cari pembeli. Jual yang ada pembelinya. Jual yang kamu punya sumber dayanya. Orang moro-moro oke, Tangkil Sari akan ekspor pesawat. Gawe sapa? Yo dite akeh bati, tapi kan harus dipikir sumber dayanya apa, kan gitu. Sumber dayanya gimana, ngolahnya gimana. Nah, ini sangat penting untuk mengolah hal-hal seperti ini sehingga saya sambungkan lagi sama bangsa sama negara. Dalam negara ada yang namanya hukum. Hukum itu memastikan bahwa kemerdekaan satu orang tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Sama-sama punya kemerdekaan, sama-sama kompromi boleh dikurangi kemerdekaannya asal untuk kebersamaan. Contohnya, Anda membayar pajak, itu kewajiban saka Tuhan apa duduk? Bukan kan? Itu persetujuan kita bernegara, betul enggak? Oke, aku gelem bayar pajak, tapi duitnya untuk kemaslahatan bersama. Kan itu perjanjiannya kayak gitu itu. Perjanjian sosialnya, enggak masalah aku ngasih, enggak masalah, tapi untuk kemaslahatan bersama. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, Tuhan yang nyuruh, terserah Tuhan mau gimana, monggo. Mau dikembalikan, monggo, enggak monggo, pokoknya Tuhan mesem, kula pun seneng.
Misal ada yang seperti itu. Neng ono ustaz-ustaz yang menjanjikan, gue sedekah akan kembali 700 kali lipat. Wih ya asu meneh ustaz-e. So nyon saya bocah cangkeme iku lho. Ku janjeke barang sing dudu wekmu gitu loh. Itu sama Tuhan perjanjiannya kok. Nah, tapi kalau urusan pajak gini wajar kalau masyarakat kemudian, loh aku wis bayar pajak larang meneh. Kita masih menderita kok kono malah seneng-seneng piye to? Mbok ayo menderita bareng. Atau seneng bareng. Nah itu konsep yang harus dipegang penting. Kalau mau membangun bersama di Tangkil Sari harus jelas konsepnya. Mau makmur bareng atau cuman makmur berapa orang. Kan gitu. Kalau sudah mau makmur bareng ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Akan ada turunan pertanyaan berikutnya. Gimana kita memastikan tidak curang satu sama lain. Nah level negara itu ada yang namanya hukum, ada yang namanya ADART, kalau negara namanya konstitusi. Terus ada yang namanya transparansi, laporan. Sekarang Anda kemarin ikut coblosan enggak? Ikut coblosan. Anda tahu yang Anda coblos kerjaannya apa? Kowe nyoblos A, gaweane ngopo kuwi? Tekan saiki dhek ngopo gaweane? Pernah ngelapor neng kowe? Enggak pernah? Dia sudah ngapain aja nggak pernah. Nah itu yang membuat keresahan. Padahal sederhana loh. Nggak usah disuruh pun harusnya udah. Sing milih aku dino iki ngene. Aku memperjuangkanmu gini. Aku hari ini kesini. Wajar kan? Betul nggak? Uang kita sama Tuhan aja 5 hari sekali. Yang beliau memberi tanpa meminta balasan. Ini Anda memilih, gak ono laporan apa-apa, resah lama-lama. Karena ketidaktahuan itu lebih menderita daripada kematian. Wow, kok kayaknya kalimatnya. Ada kejadian seperti ini. Tak ceritani ono kejadian. Di Jepang itu pernah ada orang yang sangat penjahat. Nek dihitung hukuman penjara, kui 1.000 tahun ngono kuwi. Kan nggak cukup. Akhirnya dihukum mati. Tapi hukuman mati itu nggak cukup untuk membayar kejahatan dia. Terus kira-kira apa yang lebih kejam daripada hukuman mati? Mosok disuwek-suwek kan ya enggak baik kemudian. Akhirnya dia diberi hukuman mati tapi tidak tahu kapan dieksekusi. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Bendino deg-degan. Teng iki enggak imangan mati po ya. Oh ora situ. Oh minggu depan dipanggil sama kepala sipirnya. Oh mati gitu ya aku iki. Ora situ meneh. Dikei surat, apa iki surat mati? Ora situ meneh. Itu siksaan yang lebih kejam daripada dihukum mati kan selesai. Belah gulune selesai wis. Tapi kalau tidak tahu itu menyiksa banget. Coba sederhana. Sorry ya sing jomblo ra iso mbayangke sorry. Anda punya pasangannya pergi nggak tahu kamu kemana. Menyiksa nggak kira-kira? Ki ngopo iki kira-kira? Nang endi arek iki? Jam yahene rong bali iki. Aku lagi ngopi ro kanca-kanca. Hilang kekhawatiran. Betul nggak? Ya mbok percaya mbok ora ya, tapi hilang kekhawatiran karena sudah tahu yang tadinya tidak tahu. Betapa tahu itu penting banget untuk menjaga yang namanya kestabilan. Saya kalau boleh kritik untuk Indonesia, semua ini masalahnya, akarnya hanyalah karena kita tidak dikasih tahu apa yang terjadi. Cuman suruh nanggung beratnya, tapi nggak tahu masalahnya. Kalau negara lagi susah, kita tahu, kan gotong royong. Oke, lagi angel ki, yuk gotong royong, buktinya. Ketika COVID, gotong royong nggak? Bareng-bareng toh, karena paham masalahnya, diangkat bersama. Walaupun dihapusi, kowe kon bayar vaksin, tapi oke, diangkat bersama. Nah, penting banget. Ini kita ngomong negara sekaligus merefleksi ke Tangkil. Nanti kalau membangun, penting yang namanya transparansi itu untuk menghindari fitnah, untuk menghindari keresahan. Karena sekali ada prasangka yang tidak dipecahkan, akan muncul prasangka-prasangka berikutnya, akhirnya meledak, iso ngobong Polda. Prasangka tuh gitu asalnya, prasangka yang tidak clear, bahkan gini, lihat Anda pernah ngantri di bank gitu. Dulu nggak ada nomornya tuh.
Sekarang ada nomornya. Apa bedanya dengan ada nomornya sama nomornya? Tahu. Saya kapan ya? Nggak enak banget nggak tahu itu. Tapi kalau tahu walaupun lama, oh ya wes, aku nomor 13 tak bakso dhisik. Jadi jelas. Ketidakjelasan itu membawa penderitaan. Itu akan membuat usaha susah, akan membuat pemerintahan susah, akan membuat penataan susah ketika tidak adanya yang transparan. Tidak adanya transparansi. Ini nih lihat nih, ribut DPR ini nggak akan ada ujungnya. Kenapa? Karena permintaannya nggak jelas. Rakyat minta DPR dibubarkan, nggak bisa. Kita demokrasi, DPR nggak bisa dibubarkan. Kalau dulu 98 jelas permintaannya apa? Pak Harto turun, Presiden turun. Ketika turun selesai. Sekarang, karena tidak jelas endingnya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Anda coba pelajari yang dulu ribut-ribut, siapa yang dapat Pajero? Anda pasti tahu siapa yang dapat apa namanya? Oh sudah tenang karena ada yang dapat Pajero. Ini nggak usah ngomong jauh-jauh gitu loh. Ini dari Ketua BEM sampai yuk nggak usah jauh-jauh, baru kemarin di Pati, ya wes konangan kok. Udah, karena tidak jelas ujungnya. Nah ini tadi ngomong kayak gini nih, saya pengen mengajak. Berdasarkan pelajaran ini tadi, kalau Anda mau protes seperti ini, momentum sebesar ini jangan disia-siakan. Buat mekanisme baru, tuntut pada DPR untuk laporan ke para pemilihnya mereka ngapain aja. Nek ragilem merasa tadi DPR, lo sing milih kita kok. Yang milih rakyat kok, kayak laporan. Ceritakan, taruh website aja deh, biar kita semua bisa membaca. Artinya kalau masyarakat tidak membaca, yang salah masyarakat, kan kejadian. Selama ini memang tidak menyediakan informasi. Oke, sorry saya belok ke situ ya, karena ini masalah yang agak sensitif dan agak besar. Kita balik lagi kemudian ke prinsipnya sama, balik ke Tangkel Sari ini. Ingin membangun kemandirian. Kemandirian itu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nomor satu syaratnya adalah manusianya dijaga agar tidak ribut satu sama lain. Gue bikin opo wae, sehebat apapun kalau manusianya saling curiga, manusianya tidak percaya satu sama lain, tidak akan terjadi apa-apa. Pasti. Harus ada cara untuk saling membangun kepercayaan. Kalau bisnis itu ada yang pakai cara perusahaan ADART, ada yang pakai cara koperasi, ada yang pakai cara inti plasma, macam-macam caranya, tapi dibangun mekanisme agar satu sama lain saling percaya. Kenapa harus dibangun? Karena masing-masing adalah makhluk yang punya hak atas kemerdekaan dan tidak saling mengganggu kemerdekaan satu sama lain. Kalaupun kita mengganggu, pasti mengganggu kok. Kita setuju bahwa kita nggak apa-apa diganggu. Jajal, aku ngei contohnya suami istri menah ya, sorry ya belum ya. Kamu tidak bisa membayangkan. Gue wengi-wengi digugah karo bojomu sing meteng. Pak, jam 2 wengi pengen nganu pengen bakso Kebebasanmu tidur diganggu atau tidak? Dalam hati ya, cok. Golek nang ngendi bakso ya. Jam 2 wengi matane kudu ndodok tukang bakso iki. Wes, tapi wes, enggak apa-apa. Karena sudah menikah dan suami adalah penanggung jawab, di situ perjanjiannya. Ku serahkan kemerdekaanku, tidurku untukmu. Mangkat wes tuku bakso. Tekan ngomah didilat. Empun Pak enak. Matane aku wes muter kutho sak jam. Tekan ngomah kayak imang kok bakso. Pernah kejadian seperti itu? Ning didilat gak wes kepuasan. Artinya ya pengalaman pribadi nih ya, pernah kayak gitu itu ya. Ya makanya lebih dihargai suami itu. Suami itu tuh mudah handle-nya. Senyum aja, wes mesemo, nek merengut bojone, wis donya iki ra cetha. Iki jane apa to iki? Sebabe apa to? Angel banget sebabe. Angel ra karuan menebak wanita itu. Ada buku cara memahami wanita, kalau Anda mau tahu bukunya, itu 300 halaman. Cara memahami wanita, 300 halaman. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir kertas kosong, Bu. Karena nggak ada yang paham. Piye to jane iki? Wis manut wae. Loh, Anda kalau sama istri sama itu nggak mungkin menang, wis nggak mungkin menang. Jawaban Anda adalah mulai keributan berikutnya.
Wis nggih, wis ngono wae. Nggih, nggih, heeh, betul ya, Pak ya. Seram mungkin menang wis nggih, manut. Nggih, ngono wae sik salah. Nggih. Jajal ditakoni. Pak, aku lemu apa kuru? Piye jawabe kowe? Kuru, ngapusi. Lemu, wow wis ra cinta. Itu saya berpikir seminggu lebih itu untuk mencari jawabannya. Piye jawabe yo sing apik yo ngono ki. Akhirnya ada trik untuk menjawab itu. Trik ini banyak digunakan oleh para pemimpin kita. Saya ditanyain, Pak, saya gemuk apa enggak? Oh enggak, Ibu kokoh. Apa hubungannya kokoh lemu karo kuru? Itu namanya misdireksi, menjawab tanpa menjawab. Terus kemudian, apa maksudnya kok aku yo iya maksud kaya tembok wae kok. Lali pertanyaane baru jak lunga. Lihat. Banyak strategi seperti itu. Ketika ada ribut pasti ada yang viral enggak jelas. Tiba-tiba viral, misdireksi. Kenapa? Karena ada strategi untuk tidak menjawab ketika semua jawaban itu tidak benar. Neng netizen yang ngono. Jawab apa wae iki ra ono sing bener Mas. Iso ae disalahke, wong salat wae disalahke kok. Oke. Jadi balik lagi. Pertanyaannya tadi menarik. Tangkil-Sari itu sebuah bangsa atau sebuah desa? Simbah atau Cak Non, kebetulan bapak saya. Aku yo ora enak jane apa ya lho piye enggak bisa milih. Kuwi kok gaple, cepet bapakku nangis. Itulah sebabnya kenapa ketika lahir saya langsung nangis melihat bapak. Oh iki to bapakku yo nangis. Wih yo to, delok bapakmu yo nangis to pas bayi, padha wae gelo kabeh iki cah cilik iki. Guyon. Lali to aku ngomong apa mau? Bangsa, bapak pernah ngomong gini, Indonesia bagian dari desa saya. Buku itu, aneh enggak? Karena kita membayangkan desa adalah sebuah teritori. Padahal desa itu adalah definisi dari bangsa itu sendiri. Satu identitas, saya Tangkil-Sari. Bahwa negara tahunya daerahnya berapa tadi? 940 hektar, itu menurut negara. Tapi menurut jiwa, jantung, kepercayaan, saya adalah satu identitas sama yang namanya Tangkil-Sari. Kalau saudara saya sakit, saya sakit. Kalau saudara saya lapar, saya ikut lapar. Itulah yang namanya satu bangsa. Setelah ada satu bangsa, baru dipikir nih, gimana kita lawan bangsa lain nih. Kan gitu. Salah satu melawannya adalah gimana kita membangun ekonomi kita bersama. Kalau di dalam tidak kuat dan tidak transparan itu tadi, energinya akan besar ke dalam daripada keluar. Itu sebabnya kenapa BUMN jarang jadi profit. Sak PLN merah profit. Aneh. Karena ributnya ke dalam bukan ribut ke luar. Di dalamnya enggak jelas. Energinya habis ke dalam. Sehingga tidak bisa eksplorasi ke luar. Itu nomor satu. Nomor dua, gunakan sumber daya yang ada. Sumber daya itu apa? Nomor satu paling sederhana, alam. Bisa jadi wisata, bisa jadi sumber produksi, bisa jadi produk, bisa jadi apa? Pertanian misalnya dan seterusnya macam-macam itu bisa diolah. Pertanyaan kemudian, ngolahnya kemana? Gunakan yang di sekitarmu. Salah satunya maksud saya gini, sekitarmu itu bukan hanya apa yang terlihat. Gunakan teknologi yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Saya kasih contoh salah satu. Ada seorang petani muda di Lampung, itu yang menanam melon. Dia belajar dari coach pertanian, dan dia punya kesimpulan bahwa dia cuma ditipu. Karena gagal terus. Akhirnya dia bertanya sama ChatGPT. Dia riset hampir 1,5 tahun, nanem, karena nggak ada guru. Tapi sekarang ada yang namanya AI. Gunakan itu sebaik-baiknya, itu sumber ilmu luar biasa. Ojo gue ngerasani, ojo gue sing aneh-aneh. Teknologi itu
Tergantung penggunanya, baik atau buruknya, betul nggak? Listrik itu baik kan untuk ngidupin gini, bikin acara. Nek gue nyetrum tanggamu elek tadian. Nek gue nyetrum DPR tadi, yo subhat. Maksudnya, yo elek. Yang nyetrum guyon, yo elek. Tetap nggak. Maksud saya gini, gunakan teknologi sebaik-baiknya. Dulu cari informasi itu zaman dulu sebelum internet susah banget. Harus baca buku, makanya perlu sekolah. Sekolah panjang lebar untuk memecahkan sebuah masalah. Padahal masalahnya belum ketahuan. Sekolahnya udah milih duluan. Teman saya ada yang sekolah 4 tahun filsafat. Beli buku filsafat banyak dan ahli filsafat. Dan dia ngomong, ketika lulus saya ganti buku mas. Apa? Cara melihara ikan lele mas. Lah kok piye kok filsafat? Lu soalnya kebutuhan nih mas, kudu ngurupi mas. Harus belajar. Apakah filsafatnya sia-sia? Mungkin enggak. Tapi kalau dia langsung belajar, akan lebih cepat memecahkan masalah di depan mata. Betul enggak? Oke. Gunanya sekolah buat apa sih? Agar Anda punya potensi untuk memecahkan masalah. Paham ya? Ijazah-ijazah itu menunjukkan potensi, bukan menunjukkan aktualisasi. Potensi, oke? Tujuan utamanya adalah memecahkan masalah. Anda di sini misalnya, lihat. Ada lahan nih, lahannya kayak gini, dibuat untuk apa ya? Kalau dulu mesti baca buku, tanya ahli, diskusi, dan caranya gimana untuk nanam. Saya balik lagi ke teman ini tadi, yang dari Lampung ini tadi. Masih ada beritanya kalau Anda cari. Mungkin 2-3 tahun yang lalu dia. Dia nanam, kok kecil ya? Dia nanya, kok kecil kenapa ya? Pupuknya apa yang salah ya? Nanya sama GPT. Coba diginiin, dicoba lagi sama dia. Lumayan jadi gede. Dimakan, kok kurang manis ya? Diapain ya? Kemudian dicoba lagi, akhirnya ketemu manis. Jualnya kemana ya? AI lagi yang nyariin. Ini ada toko-toko, ada kemungkinan gini, ekspor gini dan seterusnya. Dia eksplorasi sendiri. Tapi lihat, cepet loh antara masalah menjadi kemungkinan solusi. Karena AI menjawab langsung. Terus manusianya mau mencoba. Kan gitu. Apakah sekali langsung jadi? Enggak. Tapi ada progres nih. Enggak sampai 2 tahun, omsetnya sudah 300 juta per panen. Dan laku berat. Hanya karena dia mau melakukan sesuatu dan melihat sekitarnya. Artinya, dulu ketika kita melihat sekitar dan lihat potensi, kita nggak tahu mau ngapain. Sekarang, idenya sudah sangat banyak tersedia di AI. Karena AI punya kepandaian, dia membaca buku di seluruh dunia. Itu bukunya atau tulisannya kalau dibaca manusia, itu baru selesai 34.000 tahun. Paham maksud saya? Yang dia baca, itu 34.000 tahun kalau dibaca manusia setiap hari non-stop 24 jam. Artinya oke, orang mau ngomong AI bikin tambah pinter, tambah bodoh, urusan. Yang penting dia alat memecahkan masalahmu. Masalahmu apa? Bojo, tumbuh. Oke, lihat sekitar apa yang bisa dimanfaatkan. Sekarang AI bisa gini kok, foto. Ini bisa dibikin wisata apa ya? Akan keluar ide itu. Tinggal kamu mau ngelakuin yang mana. Debat sama dia, jangan langsung iya tok. Debat, anggap dia sebagai asistenmu untuk mengembangkan. Kita akan butuh itu banget, mohon maaf. Anda sudah tidak bisa lagi mengharapkan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan banyak yang digerus oleh AI. Banyak banget yang digerus oleh AI. Hampir semua yang bisa dilakukan manusia sudah bisa digantikan sama AI. Yang AI tidak bisa, macul, bertani, buat pariwisata, jadi nurse apa? Perawat, jadi dokter nggak bisa digantikan. Tapi nek meng dadi sekretaris, jadi ngolah data, ngolah laporan, AI udah bisa semua. Jauh lebih cepat dan lebih efektif. Artinya butuh kreativitas. Nah, kalau Tangkil Sari punya girohnya untuk membangun dirinya, sudah punya sumber dayanya, sudah banyak anak muda yang paham teknologinya, PR-nya tinggal satu, gimana menjaga amanah saling orang-orangnya.
Ketika 3 itu terpenuhi, Tangkil Sari akan menjadi cahaya untuk Indonesia. Wes toh. Akan menjadi inspirasi untuk Indonesia. Ini gak gampang loh iki. Kayaknya sederhana, cuman 3. Neng masing-masing butuh kesungguhan untuk melakukan. Dan untuk Gen Z, Anda jangan lakukan ini sebagai iseng-iseng. Jangan sampai masalahnya menjadi besar. Anda kalau sama anak atau sama adik, itu kalau dia punya salah, pertama langsung ngampleng orang tua. Pertama masih ngasih tahu ya, Dek jangan ya Dek. Nek isik ngelakoni piye? Jangan toh. Mas isik ngelakoni piye? Jangan. Isik ngelakoni piye? Jangan. Isik ngelakoni jambak, jangan. Baru itu tambah cuk ngono barang seterusnya gue. Artinya manusia itu diberi peringatan terus-menerus sama Tuhan pada keadaan. Jangan nunggu di kampleng. Baru diomongin dikit, ayo bergerak. Kepada negara, kepada pemerintahan, jangan nunggu demo. Bendera itu kemarin seperti ngandani, gitu loh. Karena memang tone deaf, karena memang tidak sensitif itu tadi, dianggap bukan masalah. Baru ketika obong-obong, ini jadi masalah. Padahal sebenarnya keresahannya dari dulu sudah ada. Saat durung dikampleng ki wis ana keresahane. Bendera itu sudah lumayan menunjukkan keresahan yang eksplisit itu. Kalau saat itu langsung ditangani, saat itu langsung diajak ngomong, saat itu cari solusi bersama, nggak akan terjadi kayak gini. Karena ada proses feedback, tanya jawab, tektok seperti itu. Ngoten nggih. Jadi mari kita jadi membangun Tangkil Sari dengan membangun manusianya, menjadi orang yang lebih amanah, menjadi orang yang tidak berhenti untuk belajar dan bekerja keras, tidak pernah berputus asa. Dan satu lagi, amanah itu membangun saling kepercayaan. Nomor 2, belajar dari sekitarnya. Teknologi, belajar cara manajemen, belajar. Karena bisnis itu butuh hal-hal itu, butuh manajemen. Indonesia, salah satu contoh, saya agak belok sedikit. Punya UMKM 65 juta. Tapi sangat susah naik kelas. Sebabnya apa? Masalah terbesarnya sederhana. Ketidakmampuan finansial literasi. Membedakan duit rumah sama duit bisnis. Nyatetnya gimana? Hanya itu masalahnya. Dan kalau nggak bisa, cari bantuan AI. Gampang toh? Kalau dulu susah, kalau sekarang tinggal ngomong sama AI. Pemasukan segini, ini pengeluaran gini, bikinin Excelnya dong gimana? Yang bener gini, oke, tak catat. Besok masukin lagi, oke, tak catat. Sederhana, sangat-sangat mudah. Kalau Anda mau belajar, mau bekerja keras, Anda bisa amanah. Dan satu lagi, pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu kenapa? Membantu bisnis, karena kamu jadi bisa melihat yang dikasih Tuhan. Matur nuwun Gusti Allah dikai sawah, iso tak apa, iki. Kemampuan bersyukur ditambahi dengan kemampuan untuk bisa mencari informasi dan pengetahuan, ditambah bisa dipercaya, akan membuatmu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Generasi muda, Gen Z, malam ini adalah satu poin itu. Saya tidak bisa memberi Anda pemahaman terhadap apa yang Anda miliki di sini, karena Anda yang tinggal di sini. Saya tidak bisa mengajarkan amanah, tapi malam ini kita bisa sinau bareng di poin itu tadi. Yuk, Anda pengen tahu apa? Anda pengen ilmu apa? Mari kita cari bersama. Monggo sinau bareng kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan cinta untuk Mas Abram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma kula Zulfi Gus. Nggih. Kula saking Ristang. Nggih. Remaja Islam Tangkil. Aslipun kula singen Rizgo Gus. Remaja Islam Gondalegi, tapi pun mboten remaja kula pindah Tangkil. Nggih Gus, kula ngapunten. Pertama kula nyuwun barokah jenengan kepingin salim kula pertama Gus.
Kedua, nggih kula tiyang bodho Gus. Pengen tanglet-tanglet sinau ben pinter dirasa Gus. Ini kan sinau kebangsaan Gus nggih. Kula wau mirengaken jenengan bangsa itu bisa melahirkan negara nggih. Kados Majapahit, Singosari, sedantenipun. Tapi sekarang itu bisa melahirkan bangsa ini yang agaknya bisa melebihi besarnya, bisa melebihi bangsa ini Gus. Nggih kula tanglet terkait oligarki Gus. Nggih. Kadosnya lebih besar dari bangsa ini Gus. Nggih pun matur suwun saking kula. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Zulfi tentang oligarki. Nggih. Maksudnya kok gantian karo sampean ngono alur kayak gini. Paten. Aja. Oke, mungkin Mas Abrang langsung respon. Sing pertama Mas Zulfi saking remaja Islam tangkil Mas nanyakan oligarki kali oligardan. Yang dimaksud oligarki itu yang sing piye Mas? Oke. Anu Gus, kan nggih mboten usahaken pusat dirasa jenengan nggih, mboten usahaken Jakarta, ten Kabupaten Malang mawon pun ada sesuatu mungkin kados kula umpamane melakukan kesalahan. Nggih, kesalahan. Tapi saya itu dibiarkan aja sama pemerintah. Pemerintah itu memang pura-pura buta atau buta beneran gitu loh Gus. Maksudnya kula. Dan yang saya tanyakan itu ngeten Gus. Kalau Pak Presiden kita kan Pak Prabowo nggih. Pak Lurah kula nggih apa Sugiono. Yang punya oligarki itu siapa sih Gus? Kok kayak lebih besar dari bangsa ini? Kayak mau menghancurkan bangsa ini. Oke. Oligarki itu kata-katanya lahir dari Rusia. Jadi dia adalah manusia atau sekelompok manusia yang kalau aslinya ya, asal katanya ya, biar kita paham terus sekarang dipakainya gimana. Aslinya itu orang-orang yang beli perusahaan negara sehingga dia bisa jadi sangat kaya raya. Biasanya negaranya berubah dari komunis yang tadinya milik negara semua, terus kemudian menjadi non komunis sehingga banyak perusahaan yang harus dijual ke privatisasi. Itu dibeli oleh orang-orang tertentu dan mereka menjadi sangat kaya, bisa mempengaruhi politik negaranya, bisa lebih berkuasa dari negaranya karena duitnya sangat banyak. Itu asal usulnya apa kata oligarki dari tahun 1990-an. Asal usulnya gitu. Tapi sekarang dipakai jadi sebuah keluarga atau sekelompok manusia atau manusia yang punya duit sangat banyak sampai bisa mempengaruhi kebijakan negara. Itu yang disebut sebagai oligarki. Bisa dihindari dan tapi itu tidak mudah dihindari. Karena kalau memang visi orang-orang manusianya adalah mencari duit sebanyak-banyaknya tanpa ada batas moral ataupun batas fairness, orang akan menjadi semakin berkuasa, semakin banyak duitnya. Dan proses pemilihan bisa dipengaruhi oleh duit, dia semakin berkuasa jadinya. Lama-lama gitu aja, pakai duit. Sekarang pertanyaannya gini, duit itu seberapa kepake sih di dunia Indonesia? Anda bisa beli apa pakai duit? Beli suara rakyat bisa enggak? Bisa. Berarti mudah menjadi oligark. Anda beli ijazah bisa enggak pakai duit? Anda beli dihormati manusia lain bisa enggak pakai duit? Hampir semua bisa dibeli sama duit. Soleh orang beli, mohon maaf. Pemimpin agama itu bisa dibeli enggak pakai duit? Bisa jadi. Enggak semua bisa. Bisa jadi ada yang jualan juga. Atau mungkin dia sebenarnya bukan pemuka agama, pura-pura jadi pemuka agama biar punya banyak pengikut, sehingga bisa dibeli oleh yang punya duit. Tapi artinya gini, kalau semua hal dalam hidup kita bisa dibeli oleh uang, yang punya uang banyak akan menjadi penguasa absolut. Paling sederhana, misalnya gini. Rupiah kita sekarang berapa? $1 16 ribuan ya, 16 ribuan ya. Misalnya ada gini, oligark dia punya, ini yang paham-paham saya maksud saya siapa. Misalnya dia punya di bankernya sendiri punya 3.000 triliun duit. Tiba-tiba duitnya semua yang ada di Indonesia ditarik ke luar negeri.
rupiah dari tadinya 16.000 loncat jadi 25.000. Mati kabeh iki sebangsa. Dan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau duitnya drop yang disalahin pemerintah. Padahal yang narik duit adalah orang yang punya banyak duit ini. Mau tidak mau pemerintah ya harus bikin konsesi, harus bikin kompromi sama orang-orang ini. Minta mana nih, minta tambang, yo daripada gue narik duitmu, drop, sak Indonesia soro kabeh. Tidak mudah jadi pemimpin di negara yang sudah disandra oleh para oligark ini. Dan itu nggak bisa disalahkan, maksudnya nggak bisa gini, itu nggak terbangun 5 tahun, 10 tahun. Oligark itu terbangun lama tuh. Biasanya orang kaya melahirkan orang kaya dan seterusnya. Paham maksud saya ya? Itu gimana menghalanginya? Kalau rakyatnya punya harga diri. Karena tidak semua bisa dibeli oleh uang. Semakin Anda tidak bisa dibeli oleh uang, semakin lemah kekuatan oligark. Minimal tidak bisa membangun kekuatannya lagi. Coblosan nggak bisa dibeli duit. Sederhanalah. Wong sing ampuh-ampuh kae, sing sugih-sugih, sing merasa tinggi kuwi. Kamu ketemu dia, buang muka, minggir. Kuwi daerah iso beli itu aja seloro hati loh. Gimana caranya aku membeli dihormati orang banyak? Nggak bisa. Itu mungkin kegiatan kecil, tapi menunjukkan bahwa tidak semua bisa kamu beli sama duit. Kalau masyarakat semua kayak gitu, rano gunanya duit, nggak dihormati kok. Dia membeli itu pakai duit semua kok. Karena ini sebuah bangsa, saat ini adalah sebuah bangsa yang kita semua setuju bahwa semua bisa dibeli oleh duit. Itulah rusaknya. Sehingga orang yang duitnya paling banyak itu bisa menguasai segalanya. Nggak selalu gini. Beberapa waktu yang lalu Indonesia adalah negara bangsa Indonesia itu yang menghargai kasekten. Sopo sing paling sekti iso nguasai kabeh. Iso mebur kayak iso seterusnya lah. Ada suatu zaman di mana misalnya di zaman Islam dulu, siapa yang paling zuhud, siapa yang paling soleh, itu yang dianggap paling tinggi. Beda output bangsanya. Kalau bangsanya outputnya, mimpinya dari bangun sampai tidur adalah duit lebih banyak. Artinya kemudian dia mudah dibeli oleh uang. Jadinya kayak gini nih, oligark tidak akan pernah mati. Karena dia bisa membeli apapun. Demo kayak apa, tinggal ngasih pajero kepada pemimpinnya selesai kok. Nah, artinya ya udah selesai, gimana? Mana perjuanganmu yang yang berguna? Karena semua bisa dibeli oleh duit. Dan itu kita ngomong gini tertawa, karena Anda belum pernah melihat duit 3 miliar di depan mata. Kamu cuma ngomong iya dapat 3 miliar, enggak, menjaga harga diri, kuatrah. Itu tidak mudah sama sekali. Makanya penting yang namanya, kalau agama itu kan ngomong, kamu tuh dilihat Tuhan loh. Suatu hari kamu akan melihat perjalananmu sendiri. Malu nggak sih kamu sama dirimu sendiri kayak gini? Paham maksud saya? Artinya oligark itu kejadiannya kenapa jadi kuatnya seperti ini adalah karena satu, internalnya kita semua bisa dibeli oleh duit. Nomor 2, dia sudah punya kekuatan terhadap ekonomi nasional. Karena duitnya banyak. Gue ditarik, selesai gue. Sekarang saya dengar mungkin salah ya, karena ini bukan berita informasi resmi. Informasi non resminya udah sekitar 9.000 triliun keluar dari Indonesia, dari para oligark itu karena tidak merasa aman dengan pemimpin yang sekarang. Loh, pemimpin yang mengancam oligark itu baik atau buruk? Baik buat rakyat, buruk untuk kekuasaannya loh. Karena ini yang dibahayakan ini punya duit. Dia bayar buzzer mudah loh ini. Lihat nih, kalau Anda nge-track keadaan sekarang ada hashtag yang namanya bubarkan DPR. Anda track sumbernya dari mana? Anda track sumbernya dari mana? Iki aku nek ana intel to ning kene track-an saja. Sumbernya dari mana? Itu dari salah satu oligark yang memang pengen Indonesia punya arah tertentu kan gitu. Saya cuma pengen gini, jangan kalau kita mau ikut gitu-gituan, nggak tahu situasinya. Karena kalau tidak tahu, kamu cuma jadi alat, bukan jadi inisiator dari perubahan. Kalau paham, gerak-gerak, gak masalah. Tapi nek setengah paham, hati-hati. Jangan-jangan kamu cuma jadi alat dari penguasa yang lebih besar. Mending ngurusi lokal, gedek tangkil sari, kuluh mulya ning matane Gusti Allah sekarang dan masa depan. Karena anak putumu, cucu-cucunya akan ikut merasakan manfaatnya daripada ngurusi gede-gede. Gitu. Maksud saya seperti itu. Betul nggih?
Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Torik dugi Poncokusumo. Nah, langsung mawon Gus nggih, ngapunten. Ini saya merupakan salah satu generasi di generasi Gen Z yang jenengan tadi sampun babarkan. Yang mana generasi Gen Z sekarang yang kula baca dan website niku 50% mengalami kecemasan dalam mana di dunia pekerjaan itu akan digantikan, kebanyakan akan diganti oleh AI, dan tapi di sisi lain juga bisa mengembangkan AI itu jika mereka mempunyai ide-ide seperti itu. Mungkin yang dapat kulo perhatikan di dua tadi yang sudah dipaparkan. Nah, sedangkan bagaimana arahan dugi panjenengan Gus, karena yang mana sekarang juga di Malang ini juga pendidikan itu juga arahnya pun belum sampai ke AI. Untuk teman-teman adik-adik kita nanti kan belum mengetahui sedalam mana tentang AI, untuk meriset AI juga seperti apa, dan kebanyakan itu di Malang itu banyak juga pesantren-pesantren yang mana kecemasan nanti akan tumbuh karena pesantren itu agak kemunduran di teknologi, mungkin seperti itu. Mungkin itu mawon yang kula saged sampaikan. Pesantren itu punya tanggung jawab untuk menjaga tradisi. Menjaga tradisinya, menjaga ilmunya. Sehingga secara natural mereka waspada terhadap sesuatu hal yang baru. Dan itu wajar. Hati-hati no, aku jaga tradisi kok. Berharga loh yang dimiliki oleh pesantren. Sehingga mereka sangat hati-hati. Tapi jangan lupa, radio pertama masuk Indonesia, para kiai nggak setuju. Sampai kemudian ada terdengar ngaji dari radio. Oh ternyata bisa ya buat bantu ngaji ya, boleh kan gitu. Artinya kalau sama pesantren kita tunjukkan manfaatnya. Bisa loh bantu didik anak-anak. Mungkin yang paling susah adalah kiai ini nyebut apa sebenarnya ayat salah atau sumber salah iso disenani karo santrine karena santrine takon GPT. Salah, salah Pak Yai. Itu yang paling bahayanya buat gurunya mungkin. Tapi kalau di tempat lain, dan sejauh ini menurut saya, sepemahaman saya, Anda lihat, NU bentar lagi akan sangat tight sama AI. Sangat akan apa namanya, dekat dengan AI. Karena ada masalah di AI yang sangat bisa memecahkan di NU. Bukan urusan ilmu, itu justru urusan organisasi. Organisasi kan, NU gede nih saat ini, notone kan angelnya setengah mati. Harus paham ngeklik, harus gimana, aduh harus daftar gini, mumet. Karena semua orang bisa WA. Kalau sistem organisasinya ditata oleh AI, orang tinggal ngomong sama AI selesai. Karena semua ngobrol sama AI itu cuma kayak ngobrol sama AI aja. Ngobrol sama AI itu kayak ngobrol sama WhatsApp aja. Jadi mudah. Jadi menurut saya gini, dan masyarakat, itu masyarakat manapun, di zaman kapanpun, di daerah manapun, selalu ada pembagian. Sifat dasar manusianya itu selalu ada pembagian. Ada yang disebut sebagai pionir, itu biasanya 2,5%. Pak Kades mungkin ini perlu diperhatikan. Karena yang biasanya 2,5% ini yang berani jajal hal-hal yang racetok. Pionir ini. Mayoritas pasti tidak berani. Cuman 2,5% dari penduduk, misalnya penduduk ada 100. Cari 3 orang, ini yang gendeng gelem jajal-jajal mesti. Dia tidak takut sama kegagalan. Barang baru dicobain sama dia. Nah ini yang paling di depan harusnya orang-orang seperti ini. Karena secara naluri mereka mau nyobain hal-hal baru. Ini cuma sedikit, sekitar 2,5%. Terus kemudian ada 13,5%. Itu yang ngikutin, kayak wis jajal ya, api ya hasilnya, tak ngetot ke. Nah kalau sudah sampai 13,5% ini, 13,5 tambah 2,5, artinya sekitar 15-an ya. Matematika aku bisa salah di sini aku. 16%. 16% ini ngelewati, lainnya akan ngikuti nih. Sebutannya early adopter.
late adopter sama laggard. Gini, oke. Terus ada sisanya 35% lagi, terus sisa yang terakhir. Yang tengah-tengah ini akan ngikutin kalau yang 13,5% udah mulai ngikut. Yang laggard, yang belakangan itu kalau semua orang udah make baru dia make. Ada nggak temenmu yang nggak mau pakai WA sampai atau ganti HP sampai liane wis kabeh nganggo WA lagi dia terpaksa. Ya wis lah kanca-kancaku nganggo kabeh tak nganggo. Itu memang nalurinya dia. Itu ngelihatnya resiko nomor 1. Orang-orang itu penting juga. Karena dia ngelihatnya resiko terhadap kesempatan. Orang yang di depan ini ngelihatnya kesempatan. Nek ngegas pol-polan. Sing neng kene nek ngerem pol-polan. Yang bagus yang mana? Ditemukan keduanya. Ngegasnya seberapa, ngeremnya seberapa, ketemu optimal jalannya seberapa. Jadi nek ono anggota kampung sing ngomong ojo terus di sini, ojo engko ndak ngene, ojo engko ndak ngene, kuwi bawaan lahir bukan dia rewel. Ono gak sing ngono kuwi? Apa-apa ra oleh ngono kuwi? Ono to, apa-apa ra oleh ngono kuwi. Itu orang-orang yang melihat sesuatu dengan resiko. Jadi yang penting jangan egois. Yang lihat resiko, oke, saya sudah menyampaikan resikonya. Anak-anak muda biasanya itu masih arahnya banyak ke pionir. Coba aja, umure luwih akeh, umure luwih sithik, pengalamannya sedikit. Artinya dia merasa bahwa dunia itu bisa diapain aja. Wani jajal kabeh. Sing ngerim biasanya wong tua-tua. Wong tua-tua iki wis ngerti, ngono ki ora bakal mlaku wis to, gitu. Karena yang tua sudah merasakan hidup, dia ngerem resikonya. Yang muda-muda ngegas karena dia lihat kesempatannya. Ini harus dikawinkan. Kalau ngikutin yang tua aja nggak akan maju-maju. Kalau ngikutin yang muda aja akan nabrak-nabrak. Nah, paham ya maksud saya ya? Kayak mobil motor itu harus ada rem, harus ada gas. Nah, jenengan itu tadi nggak perlu khawatir. Kalau Anda kalau Anda mungkin pionir, Anda akan khawatir kok lainnya nggak ikut ya? Lainnya nggak ikut ya? Anda tunjukkan bukti dari Anda pandainya pakai AI, lainnya nanti akan ngikut. Karena itu yang menciptakan sifat seperti itu Tuhan sendiri. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setiap manusia punya tendensinya sendiri-sendiri. Ada bawaannya sendiri-sendiri. Sebagai masyarakat harus lebih bijaksana. Ada yang modalnya pinter A, ada yang modalnya pinter B, ada yang modalnya pinter C, digabungkan. Itulah yang namanya gotong royong. Dengan pola yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, dikawinkan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri-sendiri. Kepemimpinan yang terbaik itu seperti itu. Mengawinkan semua pendapat, mengawinkan semua opini untuk cari jalan optimal. Karena dalam hidup tidak ada yang maksimal. Dalam hidup hanya ada yang optimal. Contohnya rasa angel-angel. Tuku restoran, golek sing murah, cepet, enak. Nek ono. Nek murah karo cepet, paling ora enak. Nek murah enak, suwe mesti. Selalu kan? Jadi kita harus tahu, oke, di mana nih titik optimalnya. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu enak, nggak apa-apa, tapi nggak terlalu lama, misalnya gitu. Dalam hidup selalu seperti itu, harus cari tengahnya untuk jalan paling cepat dan aman. Kalau kebanteran iso nubruk-nubruk, kalau nggak jalan-jalan, ya nggak maju-maju. Artinya harus mengumpulkan seperti itu. Kenapa? Mohon maaf saya agak melenceng, karena ini kesempatan pintu untuk ngomongin tentang ini tadi. Tentang AI itu tadi, jangan khawatir. Yang orang lain butuh adalah bukti. Orang tuh lebih gampang lihat contoh. Nek tok jak nandur A misalnya, orang-orang pasti usah nganduri ki wae wis urip kok ngopo ndak ganti. Ketika Anda berhasil, mesti liane ngetutke. Itulah gunanya pionir. Pionir itu gunanya untuk mencoba hal yang baru. Mereka tahan sama gagal. Nek gagal ora putus asa. Itu bawaan dari manusianya. Jadi jenengan coba lihat diri Anda, aku ki laggard, aku tuh late adopter yang ikutnya belakangan atau pionir yang depan sendiri. Itu bisa dilihat dari contoh gadget kok. Nano gadget anyar, aku kudu tuku, ini paling anyar, iso ngene. Anda berarti anak-anak yang pionir nih, yang pengen paling depan, edge, paling maju gitulah. Tapi kalau kulah delok li gampang santai wae, delok liyane sik. Berarti Anda agak ke belakang nih. Dan nggak ada yang baik yang buruk, semua punya tempatnya di masyarakat.
Cuman natanya gimana. Pemimpin yang baik adalah tahu menata orang-orang itu di tempat yang tepat. Ngoten nggih? Paham nggih? Sorry ya aku rada melenceng-melenceng. Mohon maaf. Sekalian sebelah kanan, monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sugeng Rawuh juga untuk Mas Abrang di Kabupaten Malang. Ngapunten nih, mungkin agak panjang karena mungkin sambil sedikit curhat Mas. Karena saya termasuk yang orang-orang satu dari sekian banyak yang jenengan sindir sebagai tuna asmara. Tapi saya kebetulan tuna asmara yang bermadzhab jika dengan sendiri bisa berbahagia, untuk apa pura-pura bahagia dengan orang lain. Oke. Walaupun sebetulnya itu lahir dari keraguan dan insecure, apakah saya bisa membahagiakan orang lain? Mungkin lahir dari sana Mas Abrang. Sik jenengmu lho sapa? Perkenalkan, nama kulo Awan. Ya. Dari Sumawe Mas, salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Yang alhamdulillah 3 tahun ini tersesat, tersesat di jalan yang benar di Circle Ma'iyah ini. Dan salah satu jimat yang dari Cak Majid yang selalu saya pegang itu, Gusti Allah iku soge. Soge sing melarat lah awakmu ayo. Bener, sing kiri arek-arek. Ya. Ada 2 pertanyaan Mas, agak panjang. Yang pertama, ngapunten ngerepek ini tadi karena agak tremor. Oh ngapunten, tadi dipinjemi peci Ma'iyah kali Cak Mono. Kersane kados Ma'iyah. Nah, yang pertama dengan kondisi beberapa hari terakhir ketika demo dan kerusuhan telah pecah di beberapa titik yang bahkan sudah memakan korban seorang ojol, Mas Afan Kurniawan. Mari kita kirim Fatihah ke beliau sama-sama. Terima kasih nggih. Untuk Mas Afan, bagaimana proyeksi Mas Abrang terkait negara ini ke depan? Benarkah kita benar-benar bisa menjadi negara emas? Apakah rakyat benar-benar siap menjadi rakyat dari negara emas tersebut dengan segala fenomena hari ini? Sebagian dari orang-orang yang begitu keras mengutuk pencuri, justru dia mencuri lebih banyak ketika dia mendapatkan posisi. Dan bahkan fenomena-fenomena di rakyat kecil hari ini, ketika ada korban musibah itu justru malah menjadi ladang penipuan bagi oknum-oknum yang lain. Hampir setiap orang yang pernah mengalami kehilangan kemudian dia posting, entah itu kehilangan HP, entah itu kehilangan laptop, 90% yang menghubungi adalah orang-orang yang mau menipu dia. Seperti itu. Apakah benar bahwa negara kita itu benar-benar bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, atau itu hanya kata-kata utopis untuk menghibur kita-kita semua ini yang sudah nggak tahu lagi mau berbuat apa Mas Abrang? Saya mohon nanti proyeksi ke depan dari Mas Abrang bagaimana. Kemudian yang kedua, ngapunten nggih, agak-agak curhat memang. Kebetulan beberapa hari lalu saya mendengarkan Mas Abrang di caknun.com, kanal YouTube yang diposting 1 semester yang lalu terkait mengubah masalah menjadi kekuatan. Yang saya tangkap di sana ada 3 jenis masalah. Mas Abrang mengklasifikasikan 3, yaitu masalah yang dibuat oleh diri sendiri, tadi juga sempat Mas Abrang singgung. Kemudian yang kedua masalah yang dibuat oleh orang lain, dan yang ketiga adalah masalah yang dibuat oleh alam. Yang ingin saya minta dari Mas Abrang adalah tolong berikan tips praktis yang bisa dipraktekkan untuk saya juga mungkin teman-teman yang lain yang akhirnya menyadari bahwa ternyata masalah saya itu tidak ada dari 3 klasifikasi tersebut. Ini entah ini kesadaran atau ini mungkin cuma perasaan, tapi ternyata setelah itu sadar bahwa ternyata masalahnya adalah saya. Seperti itu. Terima kasih sembah nuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Awan. Angele pertanyaanmu makanya gak rapi-rapi awakmu, Dek cek angele. Ya Allah, wis angel koyok ngene sing kon takono sing enggak. Mbok menawa nok maratuwa tangkil aja diterima mantu kaya ngene. Wangil ruweweli masalah iya. Oh alah Dek. Iya maratuwa ya angkat tangan sak kakine pisan ya. Harus saya akui retorika mengampuni diri sendirinya luar biasa. Kalau bisa bahagia sendiri, kenapa harus pura-pura bahagia dengan yang lain? Itu namanya retorika mengampuni ketidakmampuan diri mencari pacaran. Ora apa-apa, santai Mas.
mesti ana sing gelem karo kowe. Nek kowe ra milih-milih. Masalah kowe milih kan. Mesti gelem. Mesti ana sing gelem, tenang ae. Apa bahasnya mau? Indonesia Emas. Oh, Indonesia Emas. Apakah ada Indonesia Emas? Oke. Indonesia sangat bisa menjadi Indonesia Emas kalau Anda tahu titik gesernya di mana. Titik gesernya, oke. Sorry yo, ini nggak apa-apa saya cerita kayak gini nih, konsep-konsep kayak gini nggak apa-apa. Harusnya kalau Gen Z nyambung gini-gini. Oke. Saya kasih contoh gini. Kalau Anda tahu singa, bukan raja singa ya, singa. Singa aja. Enggak usah pakai raja. Udah biasa aja, yang singa aja. Singa itu dia menjadi pemimpin kenapa? Karena paling kuat. Betul enggak? Saya ojo singa deh. Apa ya? Gua harimau ora. Sing. Apa ya? Ning iki rada kompleks ya, tapi nanti akan paham arahnya kemana. Gini. Oke, gue jomblo-jomblonan wae. Rasa gue contoh sing angel-angel. Misalnya, di sini tolong angkat tangan yang penderita cacat tuna asmara. Oh, akeh. Oke, lumayan, akeh. Oke, mayoritas. Oke, tak takoni gue. Misalnya di sini cewek-cewek itu terus ngomong gini, saya cari cowok yang cukurnya gundul sebelah. Contoh misalnya, Anda akan gundul sebelah enggak? Hah? Oh, yakin belah guluku bakal gundul sebelah kabeh. Wes yakin. Kenapa? Karena lihat perbedaan laki-laki sama perempuan, perbedaan yang dipilih sama yang memilih. Yang dipilih itu yang memilih itu membuat kriteria. Yang dipilih itu memenuhi kriteria tersebut. Paham maksud saya? Kalau kriterianya yang memilih itu baik, yang dipilih akan terus bergerak ke arah yang baik. Kalau kriterianya yang memilih buruk, dia akan terus bergerak ke arah yang buruk. Ini rada abstrak, paham nggak tapi maksud saya? Yang memilih itu selalu melihat mana yang terbaik ya. Paham ya? Mana yang terbaik ya? Dan yang terbaik itu tergantung konsep di kepalanya. Yang dipilih akan menjadi yang terbaik sesuai dengan konsep di kepalanya. Paham nggak maksud saya? Saya kira tuh bingung ketok iki. Bingung ora? Nah, itulah yang disebut sebagai proses evolusi. Contoh gini aja. Anda tahu jambore? Sing wis tuwa iki. Oke, tanyain sama Anda sendiri. Anda ketika kecil cita-citanya apa? Astronot, insinyur, dokter. Tanya anak muda sekarang cita-citanya apa? Influencer, YouTuber. Kenapa? Kenapa geser gitu? Ayo, kenapa geser gitu? Kenapa geser gitu? Karena yang dianggap tinggi adalah YouTuber, influencer, sehingga generasi berikutnya punya cita-cita seperti yang dianggap tertinggi oleh masyarakat tersebut. Nah, kalau Anda mau nanya Indonesia menuju Indonesia Emas, apa sih yang diperlukan untuk menjadi Indonesia Emas? Pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta rakyat. Itu kan yang mau dipilih. Yang memilih nanam kriteria itu enggak? Kriterianya yang bayar paling banyak kok. Artinya yang dipilih adalah orang-orang yang pandai mencari duit. Jangan kaget kalau dia dapat posisi, nyarinya duit. Yang Anda pilih adalah yang kriterianya. Apa namanya? Yang ngasih duit paling banyak. Arah evolusi, arah peradaban itu selalu di tangan yang milih. Selalu. Anda mau membunuh para oligark, dalam tanda petik, itu sederhana. Jangan dibeli semua produknya, selesai. Yang milih itu, yang menentukan. Anda mau membunuh politisi, gampang, jangan dipilih. Gak akan punya tempat dia. Artinya kekuatannya sebenarnya adalah di rakyat, pemilih, di wanita, di feminin. Makanya Simbah dari dulu ngomong,
Pemimpin sama rakyat itu seperti perkawinan laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya siapa? Si pemimpinnya. Rakyatnya siapa? Apa? Perempuannya siapa? Rakyatnya. Kenapa? Karena rakyat yang memilih. Arah kita ke 2045 itu tergantung feminin. Tergantung rakyat. Tergantung milihnya gimana. Kalau milihmu masih berdasarkan duit, jangan kaget. Jangan kaget. Kalau milihmu masih berdasarkan balihonya paling banyak, ganteng opora, yang kamu dapatkan adalah sesuai kriteria itu. Mohon maaf iki rada aku wengi-wengi rada kekompleksan ki ngomongin, lagi plonga-plongo ki. Paham toh? Paham, oke. Nek ra paham ngomong lho, langsung gasruk wae. Piye to kuwi maksudnya? Karena ini menurut saya ini kok konsep yang sangat simpel tapi gagal dipahami. Arah peradaban itu bukan pemimpinnya. Arah peradaban itu pemilihnya. Kalau kamu memilih pemimpin yang benar, berdasarkan kriteria yang benar, kita akan sampai ke 2045. Enggak lama. Tapi kalau masih seperti ini, cara milihnya, rada angel lah. Oke, monggo. Ngapunten Mas Abrang masuk. Tadi Mas Abrang sampaikan bahwa kuncinya ada di pemilih kayak gitu. Nah, sedangkan untuk fenomena hari ini adalah meskipun pemilih itu sebetulnya yang banyak, katakanlah yang baik seperti itu, ternyata gagal diproses dalam kalkulasi pemilihannya. Entah permainan seperti apa atau apapun itu, kalau seperti itu pripun Mas Abrang? Terima kasih. Ini kemudian masalah teknis juga. Saya paham yang maksudnya sampean. Ini saya ngomong gini kan dengan asumsi bahwa KPU ya bener kabeh, undang-undang ya bener kabeh, padahal ya nggak ada keyakinan itu. Saya dimarahin di YouTube. Loh, udah dihitung KPU kok, ya pasti benar. Udah semua. Orang ngerti dolanane wae kan gitu. Tapi ini teman-teman KPU pasti juga marah. Kok kita diginiin karena kamu nggak bermain yang marah. Kalau yang bermain pasti nggak berani marah. Paham maksud saya? Ya yang bermain nggak berani. Aku pengen cerita soal kuing malah buka wadi akeh. Udahlah. Makanya perlu ada selain konsep. Saya ngomong konsep nih. Perlu ditemenin oleh mekanikanya. Bagaimana bisa menjaga suara kita tidak dimanipulasi. Teknologinya sudah ada. Wes, saya yakin sudah ada. Dan salah satu ketua KPU sudah setuju sama saya mau implementasi. Jangan ngomong apa yang mana. Walaupun di tengah jalan, belok kemudian. Kenapa? Karena kekuatan oligark jauh lebih besar daripada kekuatan saya. Saya ki sapa? Penyanyi lapo. Ora dirungokke. Apa namanya? Itu memang harus ditemani oleh sebuah mekanika konsep, mekanika sistem. Sistem, aku ngejelasin sistem tambah mumet meneh kowe, Pak. Intinya gini, memastikan bahwa suaramu tidak termanipulasi ketika dihitung. Gitu aja. Nah, sebelum gini, kan ada dua hal nih. Pertama, masyarakat sadar bahwa pilihannya harus benar. Nomor dua, pilihannya harus diterjemahkan menjadi hitungan yang benar. Nah, langkah kedua ini butuh sistem. Kalau pemerintah nggak mau bikin sistemnya, masyarakat harus bikin sendiri. Kalaupun ada yang satu bikin, saya tidak yakin masyarakat mau mengadopsi. Nek wae gelem mengadopsi, tak gaweke dhewe wis. Karena kalau tidak masyarakat semua mengadopsi, nggak ada gunanya sistem itu, kan gitu. Maka saya mengajak mulainya dari kesadaran dulu bahwa penting yang namanya suara kita tidak termanipulasi. Kuwi ana faktor liya meneh, tapi engko kedawan kowe tak ceritane. Wis ngono, ha? Ngono ya. Sorry, iki aku gatel dhewe, aku diseneni nek ora cerita. Gini, pemilihan itu apa sih sebenarnya? Pemilihan itu proses untuk menangkap pendapat personal menjadi pendapat komunal. Intinya itu aja. Itu hal yang sangat-sangat susah. Karena kamu senang sama orang, itu tidak senang atau tidak, bukan 01. Ya aku rada seneng sih ikine, tapi aku ra seneng kaene gitu kan. Ya aku seneng ikine loh, tapi ra seneng kaene gitu. Pendapat itu kayak gitu.
Jadi coblosan dan cara ngitungnya itu hanya satu cara dari 12 kemungkinan cara yang lain. Ini karena saya orang matematika, ini serasa debat roh aku. Cara ngitungnya ini sangat-sangat susah, 12 caranya. Ini semua ada kekurangannya. Peributan politik seperti ini sekarang ini karena cara ngitungnya kayak gitu. Indonesia itu kalau nggak salah sebutannya sebagai run of the poll. Bukan run of the poll. Indonesia itu popularity voting. Yang paling banyak itu yang menang. Beda dengan Amerika misalnya, elektoral. Jadi sistemnya beda mana? Kalau olahraga itu namanya beda lagi. Kalau olahraga misalnya dari pemain terbaik Messi, pemain terbaik siapa, itu milihnya nggak pakai voting itu. Cara ngitungnya sebutannya Borda count. Nek kowe ngene iki mesti opo kuwi Borda count? Kowe ono HP, goleko, opo to Borda count? Takon karo AI wis langsung. Saya kasih kata kunci-kuncinya biar bisa belajar sendiri. Nah, menurut saya dan menurut beberapa matematikawan yang paling tajam untuk menangkap pendapat personal menjadi pendapat komunal adalah cara ngitung Borda count. Tapi problemnya masyarakat harus belajar sedikit. Nomor 2, pemerintah nggak mau pakai itu, politisi nggak mau pakai itu. Karena susah curangnya pakai sistem Borda count tersebut untuk ngitung coblosannya. Nah, lagi masalah yang lebih kompleks ya, iki jane neng kelas kuliah nek ngene-ngene iki. Tapi karena dia membuka, monggo dicari sendiri. Udah ketemu ya, nek kowe takon GPT langsung dikandani mesti kan udah Borda count ki opo to, langsung dikandani deh pasti. Enaknya GPT itu gini loh. Kita belajar biar cepet nggak karuan kayak gitu. Jadi balik lagi, mohon maaf. Balik lagi, Indonesia menuju Indonesia emas bisa. Tapi yang menentukan arah adalah wanita. Feminin pemilihnya. Monggo di tangan kalian semua. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Mbok aku iki koyo mumet tambahan aku iki. Meniki bojoku tak belanjani tangga aku iki ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau-beliau. Mas Torik, Mas Zulfi, Mas Awan, matur nuwun atas segalanya.